tragisnya lagi, dia hanya memakan makanan yang disisakan oleh ibunya demi bertahan hidup, hingga berat badannya sangat amat turun drastis. Halo guys, welcome back. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Seperti biasa, di video kali ini gue akan membawakan satu kasus penyekapan yang sangat amat tragis yang dilakukan seorang ibu terhadap anak kandungnya. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, pastikan dulu kalau kalian sudah subscribe channel ini. Pasti kalian sudah pernah dengar kasus tragis Balance Munir pada tahun 1901. Seorang gadis bangsawan yang dikurung di atas loteng rumahnya selama 25 tahun dan dipalsukan kematiannya oleh ibu kandungnya. Lalu bagaimana kelanjutan dari cerita kali ini? Langsung aja kita masuk ke ceritanya guys. Balance Munir lahir pada tanggal 1 Maret 1849 di Prancis. Balance Munir adalah seorang sosialita dari keluarga kelas menengah yang cukup disegani dan dikenal di lingkungan rumahnya. Dia tumbuh di lingkungan yang cukup kaya bersama saudara laki-lakinya. Saudara laki-lakinya bernama Marcel dan orang tuanya bernama Carles Emile dan Madame Louise Munir. Balance digambarkan sebagai gadis yang sangat lembut, baik hati, dan dia juga terkenal karena kecantikan fisik. Pada tahun 1876, ketika usianya menginjak 25 tahun, Balance jatuh cinta kepada seorang pengacara yang umurnya jauh lebih tua darinya. Mereka pun memutuskan untuk segera menikah guys, namun sang ibu Madame Louise menentang keras pernikahan tersebut. Dia berpendapat bahwa putrinya tidak bisa menikahi seorang pengacara miskin, dan akhirnya ibu dari Balance Munir menggunakan segala cara untuk mencegah pernikahan mereka. Madame Louise berulang kali mencoba mengubah pikiran Balance, menasehatinya, tapi semua itu hanya sia-sia karena Balance tetap bertekad untuk menikahi pria yang dicintainya. Terjadilah pertengkaran hebat antara Balance Munir dan ibunya yang bernama Madame Louise. Akhirnya Madame Louise ini memutuskan untuk mengunci Balance di kamar loteng yang sangat sempit. Ruangan itu sangat tertutup dan memiliki jendela yang menghalangi cahaya untuk masuk ke dalam. Sang ibu menolak melepaskan Balance Munir sampai dia setuju untuk membatalkan pernikahannya. Dan hebatnya lagi, setelah ayah Balance Munir meninggal, Madame Louise dan putranya yang bernama Marcel malah memalsukan kematian Balance Munir untuk menghindari pertanyaan atau kekhawatiran sanak saudara dan tetangga mereka. Bahkan saudara dan tetangga sekitar tidak memiliki kecurigaan terhadap sandiwara tersebut karena mereka berdua terlihat sangat amat berduka. Waktu berlalu dan Balance pun seakan terlupakan begitu saja. 25 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 23 Mei 1901, nasib Balance yang sebenarnya terungkap setelah Jaksa Agung Paris menerima surat dari seorang anonim. Di surat itu tertulis ada sesuatu yang aneh terjadi di rumah Madame Louise. Meskipun yakin Balance Munir telah meninggal, polisi setempat memutuskan untuk tetap menyelidiki dan mengunjungi rumahnya. Ketika mereka tiba, Madame Louise terlihat sedang mengintip dari jendela dan dia malah mengabaikan mereka yang datang ke rumahnya. Polisi akhirnya memaksa masuk ke dalam dan menggeledah seisi rumah Madame Louise. Tapi ada satu pintu yang sangat menarik perhatian polisi, pintu loteng yang tampak sangat amat mencurigakan. Kemudian polisi segera mendobrak pintu loteng rumah tersebut yang terkunci rapat. Setelah polisi berhasil mendobrak pintu loteng tersebut, polisi langsung mencium bau busuk yang berasal dari sisa-sisa makanan yang berada di sekitar ranjang yang sudah lapuk. Dan kalian tahu, pemandangan yang mereka lihat di atas ranjang jerami itu membuat mereka sangat amat terkejut. Mereka menemukan seorang wanita tua dengan tubuh yang sangat amat kurus, terbaring mengerikan tidak mengenakan pakaian, dirantai, rambutnya panjang tidak terurus. Wanita itu bahkan ditutupi oleh kotorannya sendiri bersama kecoa dan serangga yang menjijikan lainnya guys. Dan lebih tragisnya lagi, dia hanya memakan makanan yang disisakan oleh ibunya demi bertahan hidup, hingga berat badannya sangat amat turun drastis. Balance harus menjalani hidup penuh siksaan dan dijauhkan dari dunia luar lantaran cintanya dengan seorang pengacara tidak direstui.
Ketika Madame Louise diinterogasi oleh polisi, dia mengatakan Balance memiliki kecenderungan untuk melakukan kekerasan dan telah mengalami gangguan mental sejak kecil. Marcel pun mengiyakan dan setuju apa yang ibunya sampaikan kepada pihak kepolisian. Dia juga mengatakan bahwa saudara perempuannya itu sebenarnya bisa pergi kapan saja, tetapi dia tetap memilih untuk tinggal di dalam loteng. Lagi mah dia mau pergi, sedangkan pintu lotengnya aja tuh dikunci dengan sangat amat rapat, guys. Pada akhirnya, Madame Louise pun ditangkap oleh pihak kepolisian. Kemudian, Madame Louise sakit dan meninggal 15 hari kemudian setelah melihat masyarakat yang marah berkumpul di depan rumahnya. Sementara Marcel yang berprofesi sebagai seorang pengacara awalnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman selama 15 bulan penjara. Namun dia dibebaskan setelah mengajukan banding, guys. Balance Munir sendiri dirawat di rumah sakit jiwa di Blois, Prancis setelah dia didiagnosa dengan berbagai macam gangguan, salah satunya skizofrenia. Lalu pada tanggal 13 Oktober 1913, Balance meninggal pada usia ke-64 tahun, guys. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka video gue, boleh bantu share ke teman-teman kalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan tombol loncengnya. Jadi setiap kali gue masukin video, kalian selalu dapat notifikasinya. Thank you for watching, see you next video. Bye-bye.